Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tes dan review Daikin Air Purifier MC30 VVMH. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa comment, like, subscribe, dan share. Oke, kita punya 3 segmen. Segmen pertama adalah kita membahas apa aja sih komponen-komponen utama dari Daikin Air Purifier ini. Kemudian setelah segmen kedua kita akan coba tes. Kemudian segmen ketiga kita akan lihat kesimpulannya. Oke, segmen pertama kita akan lihat bahwa komponen paling utamanya itu adalah motor yang memutar kipas yang sifatnya heavy duty fan, yang bagian hitam di layar teman-teman lihat ini. Dan kalau kita lihat filternya ada 3 tahap. Filter pertama itu yang paling untuk menyaring partikel-partikel kasar, misalnya rambut atau debu. Kalau tembus itu masuk ke filter kedua, yaitu filter yang warnanya hitam. Itu disebut sebagai filter karbon untuk menghilangkan atau mengurangi bau. Dan yang terakhir filter ketiga yang paling canggih yang namanya filter HEPA. Itu standar internasional. Daikin Air Purifier ini bisa menggunakan bisa menyaring sampai 2,5 mikrometer. Oke, nah ada juga satu keunggulan Daikin, yaitu dia sudah dilengkapi dengan air quality sensor yang menggunakan teknik sensor kamera. Ini ada di gambar ini. Itu perlu dibersihkan secara berkala sesuai dengan manual yang diberikan oleh Daikin. Oke, terus kita lihat lagi fungsi-fungsi yang paling penting dari Daikin ini apa-apa aja sih yang kita temukan. Dari pengamatan kami, bisa memfilter partikel sampai 2,5 mikrometer, karena ini standar HEPA PM 2,5. Nah, terus ukurannya itu lumayan compact, jadi bisa hemat tempat di rumah atau kamar kita. Tingginya 45 cm, lebarnya 28 cm, dan panjangnya 19 cm. Terus relatif ringan, cuma 5 kilo. Barang-barang atau kompetitor yang lain itu bisa sampai 8 kilo untuk tipe atau range yang mirip. Kemudian yang keempat, kita lihat harga filter HEPA-nya pun lumayan masuk akal. Kita cek di toko online itu harganya sekitar 450.000. Untuk tipe yang setara juga harganya kurang lebih sama. Jadi ini lumayan rata-rata. Dan yang kelima kita lihat itu lumayan mudah dibersihin karena komponennya cuman minimum, ada cuman panel, kemudian filter pertama gabung dengan filter kedua, setelah itu filter HEPA. Di luar itu juga kita komponen lain tidak bergerak dan mudah dibersihin. Dan listriknya pun lumayan, kapasitasnya itu 21 meter kubik yang bisa difilter, 21 meter persegi yang bisa difilter. Untuk fan paling kecilnya yang low itu cuma 5,5 watt. Turbo itu 16 watt, itu udah paling tinggi. Dan tingkat desibelnya itu tidak terlalu berisik. Untuk low itu sekitar 19 desibel only. Nah, slide berikutnya kita lihat itu filter HEPA 2,5 itu apa-apa aja sih kesanggupannya. Nah, itu bisa menyaring 99% partikel ukuran 0,1 sampai 2,5 mikrometer. Sebagai perbandingan, kita mungkin pengen tanya 2,5 mikrometer itu kayak gimana sih? Nah, pasir pantai di gambar yang ada di kiri bawah ini, itu ukurannya tuh sekitar 90 mikrometer. Rambut itu 50 sampai 70 mikrometer. Debu, tepung serbuk sari atau pollen, jamur atau mold bahasa Inggrisnya itu 10 mikrometer atau lebih kecil. Sedangkan partikel hasil pembakaran atau asap itu 2,5 mikrometer atau lebih kecil. Oke, nah kompetitornya Daikin Air Purifier tipe MC30 VVMH ini apa-apa aja sih? Kalau di pasaran itu ada beberapa, yang dominan itu ada Sharp dan Samsung. Samsung tipe AX34R STD Air Purifier itu harganya sekitar 2,3 juta. Cuman ini speknya sedikit lebih tinggi, bisa cover 40-45 meter persegi. Jadi dia ya sekitar hampir 2 kali lipat kapasitas Daikin. Jadi mungkin ini tidak terlalu fair untuk dibandingkan. Tapi harganya bedanya sekitar 400.000. Nah, Sharp FPJ30Y Air Purifier harganya itu 1,6 juta. Ini memiliki beberapa kekurangan dibandingkan Daikin yang akan kita bahas pada video terpisah. Oke, kita akan masuk ke segmen berikutnya yang akan mengetes unit ini. Di belakang sini itu ada indikator sensor, bukan indikator, itu sensor untuk debu. Oke, kita matikan dulu.
Oke, itu cukup mudah untuk dibukanya. Ini perlu bisa dibersihkan secara berkala mengikuti standar yang ada. Di sini kameranya. Oke, ini ada di bagian bawah itu inlet dan di atas itu outlet. Kita tutup lagi. Oke, mari kita coba lihat gimana caranya kita maintain. Pertama kali dulu ya. Jadi bukanya itu gampang dari bawah. Oh ya, inletnya itu ada 3 tempat. Pertama dari bawah, kiri, dan kanan. Kita buka dari bawah. Sebelum kita buka, kita pastikan matikan dulu ya unitnya. Oke, filternya itu ada 3 macam. Yang pertama ini untuk menapis partikel-partikel atau kotoran yang kasar ya. Bukanya itu dari atas, ada 2 takik. Buka gitu aja. Ada 2 holder di sini. Oke, kemudian di belakang itu actually ada 1, yaitu filter untuk bau, yaitu bentuknya karbon aktif. Jadi itu filter yang kedua. Dan filter yang terakhir itu adalah HEPA filternya. Seperti ini. Menghadapnya nggak boleh keliru. Ikuti tanda panah dan handle. Oke, untuk dibersihin itu dibersihinnya dari sini, bukan dari belakang. Kalau dari belakang bisa merusak fungsi HEPA-nya. Dari depan di vacuum. Oke, mari kita lihat dalamnya. Ini ada kipas di sini. Kipasnya lumayan powerful. Kita coba nyalakan ya, teman-teman bisa lihat. Oke, ini kecepatan turbo. Kita bisa lihat di sini. Kita ambil tisu. Dia suck ya, dia hisap tisunya. Oke. Kemudian outlet udara itu dari atas, yang dari sini. Lumayan kencang. Kita ambil tisu lagi. Ya, lumayan. Oke, di belakang nggak ada apa-apanya. Cuman merek aja. Oke, kita matikan. Oke, kita akan bahas sekarang cara memasangnya kembali. Oke, cara pasangnya relatif mudah. Ikuti ini, mulai dari HEPA. Ini semua petunjuknya ada di dalam manual. HEPA filter dulu. Oke, handle menghadap ke orang. Kemudian filter yang nomor 2 dan nomor 1 ya, yaitu karbon aktif dan filter kotoran yang lebih besar. Pasangnya bawah, kemudian atas. Tiknya. Tik yang dibawa juga dicek. Oke, aman. Kemudian tutup covernya. Covernya ditutup mulai dari atas karena di sini ada 2 handle. Ini. Tekan di bawah dan tekan di atas. Oke, dan oke, kita bahas sekarang kelebihannya dibandingkan merek lain. Pertama, dia punya sensor. Oke. Karena dia punya sensor, berarti dia punya kelebihan yaitu dia bisa running auto mode. Auto mode artinya ketika dia tidak mendeteksi debu atau partikel yang signifikan jumlahnya, dia akan run slow fan, artinya hemat listrik dan tidak terlalu bising. Tapi ketika dia mulai deteksi jumlah debu atau partikel yang lebih banyak, dia akan adjust kecepatan fan-nya sesuai dengan jumlah fan atau jumlah partikel atau debu yang dideteksi. Oke, dan itu fungsi otomatis. Nah, fungsi ini tidak ditemukan di beberapa merek lain, antara lain Sharp. Saya akan buat video yang berikutnya yang menceritakan perbandingan antara Daikin tipe ini, yaitu MC30VVMH dengan beberapa tipe lainnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas topik lain. Oke, untuk pemakaian listrik, itu menurut spesifikasi untuk tipe fan yang paling kecil itu cuma 5,5 watt. Tipe fan berikutnya yaitu medium itu 6 watt. Kemudian tipe fan yang besar itu 11 watt. Dan yang terakhir untuk turbo itu yang paling tinggi adalah 16 watt. Jadi untuk perbandingan ini relatif bagus dibandingkan Sharp misalnya. Sampai Sharp itu bisa sampai 40 plus watt. Oke. Nah, kita akan tes sekarang kemampuan dia untuk mendeteksi debu. Kita akan pakai fungsi auto. Di sini kita pindahkan ke auto ya, fan-nya. Kemudian kita akan cari korbannya, yaitu boneka yang lumayan berdebu. Oke, kita akan lihat, kita akan kibas-kibasin di sini. Dan kita akan lihat selanjutnya, kenapa kibasinnya di sini bukan kibasin dari depan, karena sensornya ada di sini, ya, sebelah kanan tadi. Oke, kita kibasin berapa saat.
dan kita harapkan akan di pick up dustnya. Kemudian kita lihat bagaimana cara unit ini bekerja. Oke, nah kita sudah lihat indikator dustnya sudah menyala orange, berarti ada debu yang dideteksi. Kemudian kita akan tunggu beberapa saat untuk melihat apakah unit ini bisa bekerja dan menghilangkan debu tersebut. Kemudian jadi kita coba simpulkan ya. PM2.5-nya nyala dan kita lihat anginnya berubah menjadi lebih kencang sekarang ya, sekitar mungkin speed 2 atau 3, dan setelah beberapa saat dust ini dan PM2-nya mestinya kembali menjadi green. Nah, sambil kita tunggu, kita akan coba lihat, jadi kita coba simpulkan atau rangkumkan kelebihan apa-apa saja dari unit Daikin ini. Jadi air purifier ini itu keunggulannya pertama, dia sudah berubah menjadi green untuk dust. Pertama adalah 3 lapis pertahanan filternya. Di beberapa merek lain itu cuma 1, yaitu HEPA saja, tetapi ini ada 3 macam, yaitu paling basic, kemudian yang kedua anti bau, dan yang terakhir adalah HEPA untuk debu dan partikel lain. Kelebihan kedua adalah di sisi sini, yaitu detektor debu dan partikel halus. Itu sangat membantu. Sebagai perbandingan di internet, hanya alat untuk mendeteksi kualitas udara itu harganya rata-rata sekitar 1 juta mulai, berarti ini good deal. Kami beli alat ini di online itu sekitar 1,9 juta. Jadi variasinya antara 1,9 sampai 2 juta untuk harga Jakarta. Nah, untuk unit yang lain yang setara itu sedikit lebih murah, mungkin sekitar 300.000. Sama-sama merek dari Jepang untuk merek lain tersebut. Jadi PM2.5 sekarang udah berubah menjadi green, tetapi dust kembali menjadi orange. Ini saya lagi tes di lantai 2, dan di Jakarta kita tahu itu debunya lebih banyak ya daripada kota-kota yang lebih bersih lainnya. Terus apalagi ya kelebihan yang lain? Sekarang kita sudah lihat dust dan PM2-nya udah kembali green. Kelebihan yang lain adalah intake udaranya itu dari depan. Ada 3 sisi ya, bawah, kiri, dan kanan. Merek lain itu bisa saja di belakang. Yang belakang itu lebih problematik. Jadi ini highly recommended karena dia intake air-nya dari depan. Teman-teman, terima kasih sudah stay sampai di titik ini. Kesimpulannya, jadi kelebihan dari Daikin Air Purifier ini ada beberapa. Yang dominan itu antara lain dia punya 3 layer filter. Filternya itu HEPA 0,1 sampai 2,5 mikrometer. Ini lumayan bagus. Built-in air quality sensor, ini nggak semua air purifier punya. Dan dengan fungsi ini dia bisa auto, which is really helpful. Yang keempat, dia punya 3-way air inlet, dan ini menghadap ke depan, jadi ini gampang diletakkan di tempat-tempat strategis di kamar atau rumah Anda, dan hemat listrik ya, cuma 5,5 watt, kecil dan lumayan ringan, 5 kilo. Nah, setiap barang pasti ada kekurangannya. Kita lihat kekurangannya itu tidak banyak sih, itu paling coveragenya agak kecil, 21 hingga 21 meter persegi, nggak punya off timer ya, dan belum punya child lock. Ini cocok buat rumah yang punya anak-anak kecil. Terima kasih udah watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, atau share. Sampai ketemu di kesempatan mendatang. Bye-bye.